Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik soal dan penyelesaian listrik statis ya pada fisika di SMA ya. Pada video kali ini nanti kita akan menyajikan beberapa permasalahan terkait dengan listrik statis yang diselesaikan dengan mudah dan lugas ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa belajar fisika dengan baik ya. Oke, permasalahan yang pertama adalah dua buah bola kecil bermuatan listrik masing-masing 2 mikrokulom dan 4 mikrokulom terpisah pada jarak 30 cm dengan K sama dengan 9 kali 10⁻⁹ Newton meter persegi per kulom kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan gaya Coulomb kedua muatan tersebut bila berada di udara dan berada di zat yang konstanta dielektriknya sama dengan 40 ya. Oke, di sini diberikan ada dua muatan ya, 2 mikrokulom dan 4 mikrokulom. Tentu kalau ada dua muatan maka akan ada gaya Coulomb yang terjadi, di mana gaya Coulomb yang terjadi dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Tentu untuk gaya Coulomb yang berada di udara maka nilai K-nya adalah 9 kali 10⁻⁹, sehingga kita tinggal masukkan ke perumusan. Nanti nilai K adalah 9 kali 10⁻⁹, kemudian Q1 nya 2 mikro berarti 10⁻⁻⁶ ya. Nah, berarti 2 kali 10⁻⁶ Coulomb ya. Di mikro 10⁻⁶, berarti yang 4 nanti ngikuti, berarti 4 kali 10⁻⁶. Kemudian jaraknya adalah 30 cm. 30 cm kita ubah ke satuan meter berarti berapa? Iya, tentunya 30 cm itu sama dengan 0,3 meter ya. Jadi 0,3 meter atau sama dengan 3 kali 10⁻⁻⁻⁴ meter ya. Nah, kenapa kita gunakan dalam notasi 10 pangkat? Agar memudahkan dalam perhitungan ya. Oke, sekarang kita amati untuk notasi pangkatnya. 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ berarti 10⁻⁻12 ya. Dengan 9 ini berarti masih 10⁻⁻3 yang di atas. Nah, karena masih min 3, yang bawah ini 10⁻⁻1 kuadrat tentu 10⁻⁻2. Nah, berarti nanti tinggal 10⁻⁻1 ya, untuk notasi 10 pangkatnya. Oke, 3 kuadrat tentunya adalah 9, nanti membagi 9 ini ya. Nah, berarti tinggal 2 kali 4, berarti 8 kali 10⁻⁻1, 0,8 Newton ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang bagaimana kalau gaya Coulomb itu berada di zat yang konstanta dielektriknya adalah 40. Jadi epsilon R-nya itu 40 ya. Nah, tentu dengan merujuk di perumusan dari K itu sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0 ya. Itu untuk K yang berada di udara ya, K 0. Berarti nanti untuk ada zat berarti misalkan ini zatnya adalah Z, berarti nanti ini bukan epsilon 0 tapi epsilon relatif kali epsilon 0. Ya, ini perbedaannya dari sini. Sehingga Kz itu tentu kalau 1/4 pi epsilon 0 itu K ya, berarti K per epsilon R ya. Bisa dipahami ya? Jadi untuk konstanta di udara itu K0 sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kalau berubah zat ada konstanta dielektriknya berarti nanti epsilon 0-nya dikali epsilon R. Sehingga 1/4 pi epsilon 0 adalah K per epsilon R. Nah, ini kita masukkan ke perumusan F. Berarti kalau Fz nanti K-nya diganti dengan Kz ya, berarti K per epsilon R. Sementara K Q1 Q2 per R kuadrat itu nilainya sama dengan F, berarti F per epsilon R. F-nya sudah kita hitung, berapa tadi F-nya? Ya, tentunya F-nya 0,8, kemudian epsilon R-nya 40 ya. Ya, kalau kita hitung nanti ketemunya 0,02 Newton ya. Oke.
Mudah-mudahan bisa dipahami permasalahan yang pertama ini ya. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Sebuah segitiga sama sisi, panjang sisinya 30 cm, pada titik sudut ABC terdapat muatan masing-masing min 2 mikrokulom, plus 2 mikrokulom, dan plus 2 mikrokulom. Tentukan besar gaya kulom di titik C. Oke, tentu untuk bisa menyelesaikan ini kita harus gambarkan terlebih dahulu posisi dari muatan-muatannya, karena berada dalam sudut-sudut dari sebuah segitiga sama sisi, maka kalau kita petakan kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah segitiga sama sisi, QA-nya misal di situ diurut itu min 2 mikrokulom, QB-nya plus 2 mikrokulom, QC-nya plus 2 mikrokulom ya. Yang ditanyakan adalah berapa besar gaya kulom di titik C. Nah, berarti kita sekarang analisis di titik C ini. Muatan di C itu berinteraksi ya dengan muatan di A dan berinteraksi dengan muatan di B. Muatan di C itu dengan muatan A itu karena berbeda muatan berarti nanti terjadi gaya tarik menarik. Karena ada gaya tarik menarik berarti gaya dari C nanti menuju ke A ya. Nah, sana kita beri notasi gaya yang terjadi pada muatan C karena muatan A, tarik menarik ya. Berarti nanti kalau gayanya dari A berarti A itu ke bawah ya, ini ke atas, tarik menarik. Sementara interaksi muatan C dengan muatan B karena sama-sama positif berarti tolak menolak. Berarti arah gaya di C ini kemana? Nah, tentu karena tolak berarti menjauh ya, berarti arahnya ke kanan. Nah, kita beri notasi FCB, berarti gaya kulom yang terjadi pada muatan C karena muatan B. Nah, sekarang karena ada dua muatan yang membentuk sebuah sudut di sini ya, maka kita perlu tahu sudutnya terlebih dahulu sebelum mencari resultan dari gaya yang terjadi di C. Karena segitiga ini adalah segitiga segitiga sama sisi, maka setiap sudutnya ya 60 derajat ya. Oke, sebelum ini kita tentukan dulu resultan gayanya. FCB kita beri garis pembantu di sini ya untuk menentukan vektor gaya resultannya. Kemudian FCB di sini berarti nanti resultannya dari ini menuju ke sana ya. Nah, ini FC. Nah, ini nanti yang kita cari. Berarti kita harus tahu dulu sudutnya ya. Sebelum mendapatkan sudut dari FCA dan FCB, segitiga ini segitiga sama sisi, berarti sudutnya masing-masing 60 derajat. Karena ini 60 derajat, tentu ini berpelurus ya, membentuk sudut 180, ini 60, berarti sini 120 derajat. Nah, berarti nanti kita mencari gaya resultan yang antara FCA dan FCB itu besar sudutnya 120 derajat. Sebelum kita mencari FC, kita cari dulu masing-masing ya, FCB dan FCA. Tentu FCA itu K QC QA per R kuadrat ya. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QC-nya, karena min ini adalah hanya untuk ditentukan untuk menentukan arah gaya, maka yang kita ambil dalam perhitungan adalah besarnya 2 mikrokulom ya. IC-nya 2 mikrokulom, QA-nya 2 mikrokulom. Berarti 2 kali 10 4 6 kali 2 kali 10 4 6. Jaraknya itu adalah 30 cm. Berarti 30 cm kalau kita ubah dalam bentuk meter tentu 0,3 meter ya. 0,3 itu berarti 3 kali 10 pangkat min 1 ya, meter. Nah, ini kita masukkan di sini. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah tinggal kita bagaimana menyederhanakan ya. Tentu ini 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 ya. Berarti 9 dikurangi 12 masih min 3. Di sini 10 pangkat min 2 ya, kuadratkan berarti nanti masih min 1. 3 kuadrat 9. Sama 9 ini membagi, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi 2 kali 2 ini 4 kali 10 pangkat min 1, 0,4 ya, 0,4 Newton. Kemudian FCB ternyata kalau kita amati besarnya muatan C dan B juga sama, C dan B sama, berarti perhitungannya sama persis dengan yang di atas karena juga jaraknya 30 cm.
Karena sama berarti langsung perhitungannya 0,4 Newton. Nah, sekarang bagaimana mencari FC? Ya, nah, menurut rumus kosinus ya, kalau ada dua besaran di sini FCB, FCA membentuk sudut 120 derajat, maka resultannya yaitu FC sama dengan FCA kuadrat plus FCB kuadrat plus 2 FCA FCB cos sudut antara dua vektor ini, yaitu FCA dan FCB, yaitu 120 derajat ya. Nah, sekarang kita masukkan FCA FCB-nya sama-sama 0,4 ya. Berarti 0,4 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat ditambah 2 kali 0,4 kali 0,4 cos 120. Ingat cos 120 berarti di kuadran 2. Nilai cos all sin. Nah, nilai cos negatif ya. Cos 120 berarti sama dengan cos 60. Cos 60 setengah karena di kuadran 2 nilainya min setengah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kesulitan dicek di trigonometrinya ya. Jadi cos 120 di kuadran 2 nilainya negatif. Cos 120 sama dengan cos 60 ya. 180 min 60 ya. Berarti cos 60. Cos 60 nilainya setengah. Berarti min setengah. Nanti min setengah dikali dengan 2 tentu nilainya min 1 ya. Min 1 dikali 0,4 dikali 0,4 berarti nanti hasilnya 0,4 kuadrat. Nah, sehingga nanti 0,4 kuadrat dikurangi 0,4 kuadrat nanti sisanya tinggal akar 0,4 kuadrat ya. Akar 0,4 kuadrat tentunya adalah 0,4 Newton. Jadi resultan dari gayanya adalah 0,4 Newton ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Perhatikan di soal nomor 3, sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan Q1 0,5 mikrokulom digantung pada seutas tali ringan yang massanya diabaikan. Tepat pada jarak 15 cm di sebelah kanan terdapat muatan Q2 min 1 mikrokulom ya. Seperti pada gambar, tentukan gaya tegangan tali dan besar sudut. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada muatan ya, yang massa tali diabaikan, ringan ya, diabaikan. Nah, ini ada bola Q1 ini positif ya. Jadi bola Q1 bermuatan positif ya. Jadi Q1-nya bermuatan positif, sementara Q2-nya itu bermuatan negatif ya. Q2-nya bermuatan negatif. Nah, tentu dari interaksi antara Q2 dan Q1 ya, nah, terjadi tarik menarik apa tolak menolak. Karena Q1-nya positif, Q2-nya negatif, maka tarik menarik. Berarti nanti gaya yang berada di muatan 1 karena muatan 2 arahnya kemana? Karena tarik menarik berarti mendekat ke Q2, berarti arahnya ke kanan ya. Nah, ini F12. Gaya yang terjadi pada muatan 1 karena pengaruh muatan 2. Tarik menarik berarti menuju ke Q2. Jadi kita menganalisa gaya-gaya yang terjadi pada muatan 1 ya, yang di sini. Oke, karena muatan ini punya massa ya, jadi dia punya massa 20 gram, tentu dia punya berat. Nah, arah gaya berat berarti arahnya ke bawah sini ya, ke pusat bumi ya. Ini adalah W. Nah, sehingga karena pengaruh W dan F, maka menurut aksi reaksi terjadi tegangan tali. Arah gaya tegangan tali tentu arahnya ke atas ya. Ini T-nya. Oke. Tentu karena bola ini kemudian pada posisi seimbang atau setimbang di sini, maka nanti berlaku penjumlahan dari gaya-gaya ini sama dengan 0 ya, atau sigma F sama dengan 0. Nah, kita gunakan analisis vektor untuk memastikan nilai-nilai dari vektor itu tersendiri nanti ya. Nah, karena sigma F sama dengan 0, ini kalau peta dari vektor ini nanti kita pindahkan ya, karena vektor boleh dipindah kemana saja asal besar dan arahnya sama. Oke, F12 berarti arahnya ke kanan. Nah, berarti nanti kalau ditambah dengan W, ini arahnya ke bawah. Berarti ditambah, dilanjutkan dari ujung W, ya, kemudian pangkal W. Ujung F ya, maksudnya dari ujung F, ini pangkalnya W, seperti ini. Baru kemudian dilanjutkan oleh T, ya. Nah, kalau dia setimbang, maka nanti akan membentuk loop tertutup, ya.
Nah, sehingga T itu pasti nanti menuju ke pangkal F. Ini menunjukkan bahwa jumlahan dari vektor-vektor itu sama dengan 0. Nah, dari sini nanti cukup mudah kita untuk mencari hubungan antara F, W, dan T ya. Oke, di sini ada sudut theta, ini ada garis lurus ke bawah, berarti posisinya di sini. Nah, theta, maka theta nanti juga sama dengan di sini. Ya, sudut dalam berseberangan. Ya, ini theta ya. Nah, sekarang kita cari besaran yang ditanya. Yang pertama yang ditanya adalah gaya tegangan tali. Maka kita gunakan tangen theta untuk menghubungkan tegangan tali. Tangen theta itu sama dengan F per W ya. F per W. Nah, di sini nanti kita coba cari dulu tetanya ya sebelum menuju ke T. Oke, tangen theta sama dengan F12 per W. F-nya tentunya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, W-nya M dikali G ya. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. K 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 nya 0,5 mikrokulom, berarti 5 kali 10 pangkat min 7 ya. Karena kalau mikro 10 pangkat min 6, 0,5 kita geser, berarti 5 kali 10 pangkat min 7 kulom ya. Kemudian untuk Q1 nya berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kulom ya. Oke, ini sudah kita masukkan. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Ini 10 pangkat 9 min 7 min 6 berarti min 13. Karena min 13 dikurangi 9 nanti sisanya masih 10 pangkat min 4 ya. Kemudian ini 10 pangkat min 2 kuadrat, 10 pangkat min 4. Nah, habis ya, sama-sama min 4. Nah, oke, sekarang kita fokus di ya besaran angka yang di depan ya. Ini 9 kali 5 45, 15 kuadrat 225 ya. 225 dibagi 5 berapa berarti? Ya. Nah, tentu 15 kuadrat itu 225 dibagi 45, dapatnya 5 ya. Berarti di bawah ini dapatnya 5. Oke. Kemudian 10 pangkat min 2 dikali 10 berarti 10 pangkat min 1 berarti 0,2 ya. Nah, berarti nanti 1/5 per 0,2 berarti 1/1 ya. 1/5 ya per 0,2 ini ya hasil akhirnya tadi ya. Berarti sama dengan 1/5 kali 1/0,2, 1/1. Berarti nilainya sama dengan 1 ya. Tangen theta sama dengan 1. Nah, tangen yang bernilai 1 berarti ya tetanya sama dengan 45 derajat. Jadi sudutnya 45 derajat. Nah, sekarang kalau sudutnya sudah bisa dapat, kita akan cari tegangan talinya. Nah, bisa kita gunakan misalkan cos theta ya. Jadi cos theta ini karena ini siku-sikunya ada di sini, samping per miring, sampingnya W, miringnya T ya. W-nya sudah dicari ya sebelumnya. Berarti nanti T sama dengan W, W-nya M kali G per cos theta. Ini dipindah tempat. Oke, M kali G di sini tadi sudah kita hitung 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 tadi kita hitung 0,2 ya. Nah, ini 0,2. Berarti 0,2 cos 45 berapa cos 45? Ya, setengah akar 2 ya. Kita rasionalkan dikali akar 2 ya per akar 2. Jadi yang atas dikalikan akar 2, yang bawah dikali akar 2. Yang bawah nanti akar 2 kali akar 2 2 kali setengah 1. Nah, berarti dapat 1. Berarti 0,2 kali akar 2. Jadi 0,2 akar 2 Newton ya gaya tegangan talinya. Oke. Nah, kita lanjut ke permasalahan yang berikutnya ya. Oke, sekarang perhatikan sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan awal 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon berlawanan dengan gaya listrik yang kuat medannya sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom ya. Maka tentukan jarak lintasan elektron yang ditempuh. Nah, tentu untuk memahami masalah ini perlu kita gambarkan ya. Ini misalkan ada elektron yang mula-mula punya kecepatan 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon ya. Jadi istilahnya
elektron ini bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 6 berada di medan listrik ya, yang kuat medannya 9 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Arah gaya listriknya berlawanan arah. Artinya apa? Berarti elektron ini karena melawan dari gaya listrik akan diperlambat ya. Nah, karena ini ada elektron, ini ada medan listrik, maka dia akan ada gaya penghambat atau gaya Coulomb yang arahnya berlawanan. Berarti geraknya ke kanan, arah gaya penghambatnya itu ke kiri, F-nya ke kiri. Nah, sehingga nanti kita cari berapa perlambatannya ya. Nah, sehingga nanti setelah itu kita hubungkan dengan gerak ya. Oke, kita dapat hubungan bahwa gaya listrik itu Q dikali E ya, karena di sini yang diamati adalah elektron, maka Q-nya Q elektron ya, kali E. Ingat Q elektron itu nilainya sudah ditetapkan nanti ya. Gaya sendiri, nah, massa elektron dikali percepatan ya, F sama dengan M kali A, hukum Newton ya. Masanya adalah massa elektron karena ditinjau di sini adalah elektron. Q-nya Q elektron, nah, dikali E. Besaran E ada, massa elektron meskipun tidak diketahui nilainya sudah ada, muatan elektron juga sudah ada ya. Berarti nanti A sama dengan QE atau muatan elektron dikali medannya per massanya ya. Jadi muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19, sementara massanya 9 kali 10 pangkat min 31 kg ya. Dikalikan dengan apa? E itu 9 kali 10 pangkat 5, sudah diketahui di sini ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini 10 pangkat min 19 sama 10 pangkat 5 berarti nanti min 14 ya. Nah, nanti dicorek dengan min 31, tentunya di sini nah, 17 ya. Kita naik ke atas positif ya. Min 14 sama 31 berarti 10 pangkat 17, 9 sama 9 habis berarti 1,6 kali 10 pangkat 17 meter per sekon kuadrat. Nah, perlambatannya. Di sini adalah perlambatannya ya, karena gayanya melawan dari arah kecepatan elektron. Ingat di perumusan gerak kalau diketahui V0 kecepatan awal kemudian diketahui perlambatannya, artinya berapa jarak lintasan elektron yang ditempuh, berarti nanti karena diperlambat lama-lama elektron ini akan berhenti, misalkan di sini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nanti S-nya ya. Misalkan berhenti di sini berarti VT sama dengan 0 ya, berhenti ya. Jadi VT-nya 0. Nah, ingat perumusan dari gerak bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS ya. Sehingga kalau nanti VT-nya 0 ya. Jadi kalau VT-nya ini 0 berarti kita dapati nanti ini pindah ruas ke kiri berarti menjadi positif ya. Berarti V0 kuadrat per 2A untuk S-nya ya. Jadi S sama dengan V0 kuadrat per 2A. Jadi ini pindah ruas ke kiri 2AS, S-nya berarti V0 kuadrat per 2A. Tinggal kita masukkan, V0-nya adalah diketahui 6 kali 10 pangkat 6 ya. Kuadrat berarti 2, S-nya 1,A-nya 1,6 kali 10 pangkat 17. Nah, ini kalau kita cek, ini 10 pangkat 12, ini 10 pangkat 17. Berarti 12, 17, 5 ya. Kalau kita naikkan berarti nanti ini 10 pangkat min 5 di atas. 6 kuadrat 36 ya. Sementara 2 kali 1,6 3,2. 3,2 ininya 36 ya. Berarti nanti kalau kita hitung 36 per 32 10 pangkat ya min 6 ya. Min 4 sorry ya. Berarti nanti 9 per 8. Jadi ini dibagi 4 dapat 9, dibagi 4 dapat 32 bagi 4 8 ya. 9 per 8 kali 10 pangkat min 4 ya. Nanti ini komanya bisa digeser 1 min 1, nanti coret tinggal min 4 ya. Oke. Jadi jarak yang dilalui elektron setelah diperlambat adalah 9 per 8 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, terakhir pada gambar jika tangan alfa 3/4 G 10 meter per sekon kuadrat, kuat medan listriknya 4 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dan massa bola 10 gram, tentukan jenis muatan, gaya tegang tali, besar muatan bola ya.
Oke, sekarang kalau kita analisis, kira-kira bola muatan ini muatannya positif atau negatif? Ya, karena di sini medan di sini positif ya, tentu logikanya kalau muatan ini negatif dia akan nempel ya, tarik menarik. Tentu berarti muatannya adalah positif karena dia menjauh ya. Jadi ada gaya yang menjauh ya. Artinya karena gaya menjauh berarti muatannya pasti ya tolak menolak, berarti muatannya adalah positif ya. Jadi jenis muatannya adalah muatan positif. Oke, sekarang kita amati untuk bisa tahu gaya tegang tali, karena di sini ada gaya ke kanan, dia punya massa, punya berat yaitu W ya. Karena ada gaya F dan gaya W menurut hukum aksi reaksi, maka dilawan oleh gaya tegangan tali ya. Nah, oke. Tentu ini sekarang pada posisi kesetimbangan. Maka kalau posisi setimbang seperti ini, sigma F sama dengan 0 ya. Jumlahan dari gaya-gaya yang terjadi yaitu F, W, dan T sama dengan 0. Kalau kita gunakan analisis vektor, berarti nanti gaya F ditambah gaya W ditambah gaya T menjadi loop tertutup ya. Nah, vektor itu bisa dipindah kemana saja asal besarnya sama. Ini berarti F-nya ya, kita pindah, kemudian ditambah dengan W, berarti pangkal W di ujungnya F, berarti arahnya ke bawah sini. Ditambah T, berarti pangkal T di ujungnya W. Nah, karena dia setimbang berarti nanti membentuk loop tertutup. Nah, menjadi segitiga. Segitiga yang terjadi adalah segitiga siku-siku tentunya ya. Di sini ada alfa ya. Sudut ini berarti sama dengan di sini, nanti garis bantunya besarnya alfa. Nah, alfa di sini tentu nanti sama dengan alfa di sini ya, sudut dalam berseberangan. Nah, sudah segitiganya sudah terbentuk, kita tinggal sekarang mencari hubungan dengan tegangan tali ya. Misalkan kita ambil dulu cos alfa ya. Jadi cos alfa cos samping per miring berarti W per T. W per T. Nah, tentu nanti W sama dengan T sama dengan W per cos alfa ya. Jadi T sama dengan W per cos alfa. W-nya M dikali G ya. Tinggal kita masukkan nilai M dan nilai G serta cos alfa. Karena di sini tangan alfa itu 3/4 ya. Jadi kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya, ini alfa ya. Nah, tangan berarti depan per samping, tangan desa depan per samping. Nah, kalau ini siku-siku 3/4 tentunya di sini 5 ya. Maka nanti akan kita dapati cos alfanya samping per miring berarti 4/5 ya. Nah, oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. M-nya adalah di sini 10 gram. 10 gram berarti kalau kita ubah dalam kilogram, nah tentu 0,01 ya, atau 10 pangkat min 2 kilogram ya, dibagi 1000 ya. Oke, ini 10 pangkat min 2 masanya, kemudian gravitasinya 10, kemudian cos alfanya 4/5. 10 min 2 kali 10 berarti 10 pangkat min 1, 4/5 berarti dikali 5/4. 5/4 kali 10 pangkat min 1 Newton, nilai dari tegangan talinya. Oke, nah sekarang kalau tegangan talinya sudah dapat, besar muatannya kita hubungkan dengan, ya tentu dengan F ya. Berarti kita pilih tangan alfa sama dengan F per W. Karena di sini diketahui kuat medan, ya ingat bahwa F sama dengan Q dikali E, maka nanti sama dengan Q dikali E ya. Tangan alfanya adalah 3/4 ya. Tangan alfa kita masukkan 3/4. W-nya tadi sudah dihitung di sini ya. M kali G 10 pangkat min 2 kali 10 tadi 10 pangkat min 1 ya, sekalian kita masukkan. Sementara F-nya Q dikali E, yang dicari adalah Q, E-nya sudah diberikan ya. Nah, sehingga kalau kita kalikan silang nanti Q itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi 4 per E ya. 4 per E, ini E-nya 4 kali 10 pangkat 5 ya. Ini adalah E-nya. Kali silang ya. Oke, kalau kita hitung berarti nanti ini 3/16, 10 naik ke atas 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6 berarti ukuran mikro ya. 3/16 ini 10 pangkat 5 naik ke atas 10 pangkat min 5. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 6.
Ya, 10/6 berarti ukurannya mikro ya. Mikro kulom 3/16 mikro kulom. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tetap semangat, selalu bersemangat ya dalam belajar fisika. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.